Selamat siang pemirsa JTV, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi baik dan sehat ya. Kalaupun sekarang ini mungkin pemirsa sedang dalam kondisi yang kurang baik ataupun kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera membaik dan bisa sehat. Saya Fana Rauf hadir untuk Solusi Sehat di 13.30 sampai dengan 14.30 dan informasi atau seputar kesehatan apa yang akan kita bahas hari ini sangat menarik pemirsa karena kita sudah bersama dengan Rumah Sakit Husada Utama. Ada satu dokter cantiknya yang sudah hadir di sini yang nanti akan membahas waspada kanker payudara. Nah, ini kabar baik untuk para perempuan yang ingin mengetahui kira-kira bagaimana sih kita bisa mengenali kanker payudara, atau mungkin untuk Anda yang sekarang sudah terkena kanker payudara lalu bingung harus berbuat apa, harus melakukan apa, tindakan awal atau penanganannya. Tepat sekali, nanti Anda bisa menghubungi kami, bisa bertanya-tanya langsung dengan dokternya di 031 82510 dan di 82570. Baik pemirsa, langsung saya sapa aja untuk narasumber saya hari ini. Selamat siang Dr. Vidi Tanggoro, konsultan ahli bedah onkologi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik ya. Gimana Senang kabarnya? sekali. Baik juga, alhamdulillah. Senang sekali kita bisa berbincang secara langsung hari ini dok. Mau menyapa pemirsa JTV terlebih dahulu, silakan dok. Oh iya, selamat siang. Saya Dr. Vidi, konsultan bedah onkologi. Siang ini kita akan mempelajari, mengetahui apa sih itu kanker payudara. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi tidak harus untuk Anda yang mungkin sedang mengalami kanker payudara pemirsa, tapi justru ini waktu yang sangat baik sekali untuk Anda yang justru belum terkena. Ya. Jadi kita bisa lebih aware, kita bisa lebih tahu lagi bagaimana cara pencegahannya. Ataupun kalau misalnya sekarang ini pemirsa tidak mengalami ya dok ya, tapi siapa tahu ternyata anggota keluarganya, teman-temannya atau orang-orang tersayangnya sedang mengalami, butuh sekali informasi dan juga masukannya. Kanker payudara, Dokter Vidi, saya mendengar nama kanker itu, saya yakin perempuan-perempuan di sana, terutama kanker payudara itu takut banget gitu, sudah kayak apa ya, momok banget, sudah kayak ini menghantui banget, jangan-jangan, apalagi dok, yang kita tahu kanker itu kan salah satu penyakit yang diyakini mematikan begitu ya. Jadi kalau orang sudah divonis kanker itu banyak yang langsung depresi aja gitu di awal. Kanker payudara gimana sih dok? Kita bisa mengenali kanker payudara itu? Sebetulnya kanker payudara itu semakin awal diketahui itu kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar. Jadi kadang-kadang perempuan ya itu kurang aware, mungkin karena takut atau udah kebayang yang aneh-aneh atau mungkin juga dengar berita di luar yang udah ketakutan dulu gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa ditemukan lebih awal pada stadium 0 atau stadium 1 itu hasilnya 90 sampai 99% tuh bisa sembuh. Oke. Gitu ya. Jadi kemungkinan untuk sembuhnya pemirsa sebenarnya tinggi juga ya, di angka 90 sampai 99. Iya. Itu kalau kita bisa mengenalinya terutama kalau di stadium 0. Nah, stadium 0 itu stadium yang seperti apa, Dok? Itu agak susah ya. Kalau stadium 0 itu memang biasanya incidental finding. Jadi mungkin waktu screening waktu dia memang screening rutin itu biasanya ketahuan dari situ. Cuma memang pada stadium 1, untuk stadium 1 itu tumor kurang dari 2 cm itu yang bisa teraba dengan tangan ya. Gitu. Kalau dia kurang dari 1 cm mungkin waktu diraba juga sulit ya. Apalagi kalau misalnya misalnya payudaranya besar ya, itu mungkin sulit. Jadi memang disarankan perempuan itu paling enggak 1 bulan sekali periksa payudaranya. Kasih ya 5 menit aja kan, periksa 5 menit itu berharga gitu ya. Nah ini dok, masalahnya biasanya ini kita itu nggak akan pernah datang untuk periksa atau nggak akan pernah datang untuk ke dokter kalau belum ada keluhan apa-apa. Kalau belum ada benjolan, kalau belum ada keluhan-keluhan yang lain, ya ngapain kan? Takut, Mbak. Kebanyakan kan seperti itu ya dok ya. Terus yang saya dengar nih dok, kanker payudara bisa dideteksi secara dini dan bisa, maksudnya kita bisa secara pribadi untuk memeriksa itu bagaimana sih dok? Benar nggak sih dok? Iya, jadi memang disarankan wanita umur 25 tahun sudah mulai periksa payudaranya sendiri. Gitu ya. Nanti kan itu banyak sih sebenarnya di YouTube juga banyak ya. Kita bisa belajar cara meriksanya. Gitu ya? Karena
anak-anak kecil aja juga sebenarnya sudah bisa diajarin. Jadi dia sudah mulai mengenal payudaranya. Yang normal tuh seperti apa. Oke. Jadi suatu saat dia terasa ada sesuatu yang berbeda, itu dia sudah tahu. Gitu ya. Gitu. Jadi kemudian untuk usia 35 tahun itu mulailah disarankan memang untuk screening. Apalagi mungkin ada riwayat ya keluarganya ada yang menderita kanker gitu. Itu resikonya juga jadi lebih tinggi kemudian hari untuk terkena kanker gitu. Jadi di usia 35 tahun itu kita perempuan kaum hawa lebih disarankan untuk sadar diri untuk melakukan screening. Screening yang dilakukan itu yang dimaksud dokter Vidi tadi itu adalah yang 1 bulan sekali itu ya? 1 tahun. Oh 1 tahun Iya, sekali? 1 sampai 2 tahun bisa. Apalagi misalnya dia ada riwayat keluarganya ya, gitu. Atau kalau misalnya dia usianya 40 tahun bisa dengan mamografi. Gitu. Jadi mamografi memang lebih sensitif. Kalau usia kurang dari 35 tahun tuh payudaranya lebih dense ya, jadi lebih padat. Jadi kalau dengan mamografi agak susah terlihat. Iya, jadi disarankan memang usia tahun itu kondisi payudara lebih padat ya dok ya? Kurang dari, ya kurang. Oke. Gitu. Jadi pemeriksaannya juga beda. Pemeriksaan penunjang yang diminta juga beda. Gitu. Oke, Dokter Vidi, sebelum kita membahas banyak sekali tentang kanker payudara, tapi saya ingin menyampaikan juga daripada pemirsa juga kayaknya kok mendengar kanker payudara sudah takut duluan gitu ya. Ada kabar baik loh seperti yang disampaikan Dokter Vidi. Kalau Anda pemirsa lebih sadar dini, lebih aware, lebih dini lagi untuk bisa mengetahui, memeriksakan gitu ya. Ternyata angka keberhasilan untuk sembuh dari kanker payudara ini cukup besar. Dan mungkin ini pemirsa masih banyak yang belum tahu selama ini kan karena putus asa ya dok ya, sudah divonis seperti itu, sudah jangankan si pasien atau penderitanya, keluarga biasanya ikut drop juga nih dok, dengar kanker begitu kan ya. Pasti. Nah angkanya bisa sampai 99% pemirsa kalau Anda lebih dini lagi untuk bisa memeriksakan supaya penanganannya pun akan lebih maksimal lagi begitu ya dok ya. Betul. Siapa sih dokter sebenarnya yang paling beresiko untuk terkena kanker payudara ini? Ya, jadi yang pertama itu pasti wanita ya, usia 50 tahun ke atas, atau dia punya riwayat keluarga yang menderita keganasan. Ya, atau yang kedua itu misalnya ada keluarganya yang laki-laki tapi menderita. Pun bisa ya dok ya? Bisa, tapi memang persentasenya kecil ya. Tapi ada gitu. kasusnya? Tapi ada. Kalau laki-laki terkena kanker payudara itu juga resiko juga. Gitu. Kemudian mungkin ada riwayat 2 keluarganya yang menderita kanker. Iya, tidak harus payudara sih. Iya. Itu ada kemungkinan juga bisa ada faktor genetik sekitar 5-10% itu bisa diturunkan. Gitu. Ya. Jadi mungkin pesannya ini untuk pemirsa JTV yang mungkin sudah ada riwayat atau sudah ada garis keturunan sebelumnya, salah satu anggota keluarganya, mungkin bisa lebih perhatian lagi, lebih sayang lagi sama diri sendiri gitu ya, karena ada resiko 5-10% ya dok ya? Iya, untuk yang turunan ya. Jadi jangan takut berobat karena 80% tumor atau benjolan di payudara itu jinak. Gitu ya. Jadi sisanya itu baru kita memang curiga suatu keganasan, tapi 80% banyak yang jinak. Gitu. Jadi nggak ada salahnya itu diperiksakan kalau memang tidak yakin ya, gitu. Jadi dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri itu sudah bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita mengetahui ada hal-hal yang mungkin ini kok tidak seperti biasanya gitu. Tidak seperti biasanya itu seperti apa sih dok yang mungkin mudah sekali untuk bisa kita kenali? Jadi ada benjolan ya, itu biasa kalau tumor ganas dia itu keras. Pada perabaknya dia keras, kemudian permukaannya sendiri itu tidak rata. Jadi kayak ada berbenjol-benjol, batasnya tidak tegas gitu ya, tidak mulus gitu, tidak smooth. Itu kita bisa udah mulai aware gitu, sebaiknya ke dokter diperiksakan. Atau mungkin ada benjolan di ketiak atau di tempat lain, di atas tulang leher, di bawah tulang leher. Itu sebenarnya kalau sudah sampai menemukan yang seperti itu sebetulnya sudah stadium lanjut ya. Sebaiknya sih jangan sampai seperti itu. Iya, pokoknya ada perubahan, maksudnya ada sesuatu yang dirasa
tidak seperti biasanya, alangkah baiknya pemirsa langsung ambil tindakan untuk memeriksakan diri Iya, ke memeriksakan dokter diri dulu. gitu ya, memeriksakan Gitu, diri dulu supaya tahu ini Iya, kira-kira kan tadi, kenapa iya, gitu saya ya. bilang kan 80% jinak sebetulnya. Ya, Oke, gitu. baik. Iya. Dan apakah nanti ada makanan-makanan sebagai pemicunya atau mungkin adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari ternyata juga sebagai pemicu terjadinya kanker payudara? Nanti ya dok ya, boleh dijelaskan ya. Setelah yang Iya. satu ini pemirsa, kita akan kembali lagi masih bersama dengan Rumah Sakit Husada Utama di Solusi Sehat untuk Anda. Terima kasih masih bersama kami di Solusi Sehat dan masih bersama dengan Rumah Sakit Husada Utama. Ada Dr. Vidi di sini yang siap memberikan solusi terbaiknya untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan atau mungkin ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sih kita bisa mengenali atau mungkin dengan pencegahan atau mungkin penanganan dari kanker payudara. Seperti di segmen berikut sebelumnya tadi pemirsa, saya sudah sempat singgung, adakah makanan-makanan dok atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita lalai akhirnya dan itu bisa menjadi faktor pemicu terjadinya atau munculnya kanker payudara. Kalau dari faktor makanan dulu mungkin dok, ada nggak yang mungkin wah ini jangan nih, ini harus benar-benar dihindari gitu? Iya, iya, iya. Kalau memang sebetulnya kalau faktor risiko dari makanan juga bisa, gaya hidup ya, itu juga tidak terlalu ada sih, mungkin dia tidak sampai 20% persentasenya menyebabkan nantinya terkena kanker payudara. Jadi memang untuk penyebabnya sendiri sampai saat ini belum diketahui. Secara pasti. Secara pasti itu Iya. apa gitu belum ada ya dok ya? Belum ada. Oke. Gitu. Jadi memang ya diduga faktor makanan, gaya hidup, merokok, alkohol, kayak gitu. Jadi kalau untuk makanan sendiri mungkin ada yang bisa di-share ke pemirsa, mungkin bisa dihindari makanan-makanan yang apa sih yang kurang baik, Ya, baik untuk pencegahan atau mungkin untuk yang sudah mengalami begitu dok? Iya, kalau salah satunya mungkin yang berlemak ya itu pasti harus dikurangi. Kemudian gula. Oh gula, oke. Ya, Saya pernah dengar sih. nih dokter Vidi katanya kalau gula itu menjadi salah satu semacam pupuk untuk penderita kanker, benar nggak sih? Jadi kalau Iya. sudah terkena kanker benar-benar harus mengurangi gulanya. Ya, bukan tidak boleh sama sekali, tapi memang dikurangi gitu. Kita makan nasi pasti ada gulanya, Kadar gula pasti. Tepung juga ada gulanya. Betul, kita nggak bisa lepas dari gula. Iya. Iya, makanya mungkin dikurangi ya. Oke. Gitu. Jadi makanan-makanan itu tadi yang mungkin tinggi lemak, tinggi kadar gula, Iya, itu ada terutama baiknya itu dikurangi. Terutama makanan yang seperti ya tinggi lemak, mungkin perbanyak buah, sayuran, olahraga juga. Oke. Itu penting. Kalau untuk kebiasaan atau gaya hidup mungkin rokok dihindari dulu, alkohol dihindari dulu. Iya. Artinya ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya pemirsa, karena ternyata kanker payudara tidak hanya menyerang perempuan saja, laki-laki pun beresiko. Bisa, Nah, Dokter 1%. Vidi, kalau untuk laki-laki berarti lebih mudah dong kita mengenalinya untuk kanker payudara. Iya, karena laki-laki kan Nggak ada. payudaranya kan lebih flat ya, maksudnya lebih flat. Jadi lebih mudah terdeteksi, tapi dia juga perangainya lebih ganas gitu. Oh, gitu ya. Iya, tapi memang kecil sekali sih, 1%. Saya pernah 2 kali lah dapat kanker payudara pada laki-laki. Iya, jadi karena dia memang tidak ada payudaranya tipis ya dininya. Iya, jadi begitu dia menginfiltrasi jaringan sekitarnya, itu sudah stadiumnya langsung naik. Oh, gitu. Gitu, Oke, dan secara pribadi Dokter Vidi pun pernah menangani ya untuk laki-laki pasien kanker payudara ya. Nah, ini untuk laki-laki jangan GR dulu. yang mungkin merasa aman-aman aja dari kanker payudara, no. Ternyata laki-laki pun tetap beresiko, entah itu dari faktor keturunan yang hanya sekian persen atau mungkin dari pola hidup yang kurang sehat. Intinya laki-laki dan perempuan sama-sama beresiko terkena kanker payudara. Dan informasi dari Dokter Vidi tadi ternyata justru laki-laki yang mohon maaf nih,
payudaranya flat gitu, lebih mudah untuk dikenali kankernya dan lebih ganas karena flat itu lebih mudah. cepat untuk metastase kah maksudnya tuh, Dok? Sebetulnya kita belum bilang metastase ya, tapi dia sudah menginfiltrasi istilahnya, menginfiltrasi jaringan sekitarnya lebih cepat gitu, lebih mudah. Lebih mudah ya. Gitu. Oke. Tapi ya itu, tapi kan memang kecil ya, yang penting yang perempuan ini. Iya, ini perempuan nih yang wajib tahu 50 tahun ke atas itu kan banyak sekali gitu. Dan kebanyakan memang datang sudah stadium lanjut. Gitu. Jadi itu juga ketahanan hidupnya pasien-pasien yang sudah stadium lanjut untuk datang ke kita jadi lebih menurun 54%, jadi tinggal segitu gitu loh. Bisa dipahamin itu. Oke. Nah, kalau dulu mungkin kita mengetahuinya pasien-pasiennya mungkin yang sudah banyak berumur gitu ya, Dok ya. Memang makin kesini tapi yang saya dengar nih, Dok, ternyata untuk usia-usia produktif ataupun semakin muda juga banyak yang terkena ya, Dok ya? Iya, di Asia sendiri kesininya memang banyak yang kurang dari 30 tahun itu sudah kena kanker payudara. Gitu. Dan pada usia muda itu memang sudah ada data penelitiannya, memang sifatnya dia itu yang agresif. Gitu. Jadi pengobatannya juga kita sebagai klinisi juga memang ya agresif juga jadinya. Gitu. Baik pemirsa, kalau mungkin pemirsa sudah mulai penasaran ingin menyampaikan apa sih keluhan-keluhannya, mungkin ada juga yang ingin ditanyakan karena sedang mengalami, monggo sekali, boleh kita tunggu ya, kita buka line telepon di 031 825 110 dan di 825 170, masih dengan Dr. Vidi di sini yang siap memberikan jawaban terbaiknya untuk Anda. Nah, Dokter, kanker payudara semakin kesini apakah menduduki peringkat tertinggi untuk jenis kanker? Oh iya, kalau di Indonesia iya, jadi kanker payudara tuh pembunuh nomor 1 pada wanita loh. Bukan serviks ya, Dok ya? Dulu serviks ya? Sekarang yang juara kanker payudara. Yang peringkat pertama justru kanker payudara sekarang. Gitu ya, itu karena mungkin ya itulah masyarakat mungkin takut ya dengan operasi, udah kebayang kemoterapi, betul. Iya gitu. Jadi kebanyakan memang kadang-kadang memilih mungkin alternatif atau gimana ya. Jadi sebetulnya ya disayangkan juga ya, mungkin kan banyak sebetulnya kita bisa dapat banyak info ya, tapi memang kita cari yang benar memang. Sumbernya cari yang betul gitu. Dari yang banyak sekali ditemui dokter di lapangan gitu untuk kanker payudara sendiri itu rata-rata usia berapa, Dok, yang paling banyak? 50 tahun ke atas sih. 50 tahun ke atas? Banyak. Iya. Dan itu mereka terbanyaknya faktor penyebabnya apa, Dok? Nah, itu yang tadi saya bilang, jadi itu sifatnya sporadik ya, jadi memang belum diketahui, belum fix pasti apa gitu ya. Tapi rata-rata dari faktor keturunan adakah rata-rata? Kalau keturunan malah sering yang usia muda ya, ada riwayat keluarganya yang menderita kanker, ternyata setelah kita anamnesa, kita tanya gitu, apa ada saudaranya yang ini? Oh iya, Pak di saya, bule saya gitu. Jadi tidak harus satu darah, maksudnya tidak harus orang tua langsung nggak harus. Tante pun bisa. Maksimal dua pedigree ya. Jadi kalau sudah buyutnya itu sudah tidak gitu. Tapi kalau masih tantenya, omnya, masih Pak D-nya, bulenya, iya itu masih bisa. Bahkan mungkin sepupunya bisa gitu. Ya. Jadi secara pasti memang faktor penyebabnya apa belum ditemukan secara fix, tapi secara pasti. Cuman beberapa yang bisa kita kenali dan bisa kita ketahui tadi sudah disampaikan Dr. Vidi ya. Kita masih banyak sekali pemirsa yang akan kita bahas tentang kanker payudara dan pastinya masih menarik sekali untuk Anda ketahui. Kalau Anda masih sehat, kalau Anda mungkin merasa baik-baik saja, siapa tahu keluarga Anda atau orang-orang tersayang Anda yang justru sangat membutuhkan informasi ini. Boleh kemana-mana, tapi nanti balik lagi ya dengan kami ya di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Baiklah, kita buka line interaktif untuk Anda di 031 825 110 dan di 825 170.
waspada kanker payudara. Tidak hanya khusus untuk orang-orang atau perempuan-perempuan dewasa dan sudah berusia lanjut, tapi termasuk kita pun yang masih usia muda tetap harus waspada, tetap harus berhati-hati karena kapanpun atau siapapun masih tetap bisa beresiko terkena kanker payudara ya dok ya. Betul. Oke, nah dok, kalau untuk pasien atau mungkin penderita kanker payudara yang masih dini sekali di stadium 0, itu biasanya kalau misalnya datang ke Rumah Sakit Husada Utama atau menemui dokter Vidi, itu akan mendapatkan saran-saran harus ngapain aja tuh dok kalau untuk yang masih dini sekali? Iya, jadi yang pertama memang kita harus pastikan ya kalau benjolannya itu memang ganas ya. Jadi ada ganas atau tidak gitu ya? Itu harus tidak dipastikan dulu. Ganas atau tidak dulu, karena kan tadi saya bilang 80% tuh jinak gitu kan. Tapi kalau memang ganas tuh taunya gimana sih? Kita pasti nanti dari klinis pasti kita sudah bisa curiga. Oke. Gitu. Jadi pemeriksaan klinis kita periksa, oh, ini benjolan yang nggak enak ya yang gitu. Apa nih gitu? Ya, Dokter boleh gitu. di-keep dulu ya, kita terima telepon dulu ya. Halo, Solusi Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Selamat siang Dengan Yuni dari Sumeneb. dari Sumeneb. Silakan Ibu Yuni, ada pertanyaan apa yang bisa kami bantu? Iya, mau tanya kalau untuk penderita kanker payudara, prosedur pengobatan di Rumah Sakit Husada Utama itu seperti apa ya, Mbak? Oke. Sudah cukup itu aja kah? Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Silakan Itu Dokter tadi Vidi. pertanyaannya sama. Iya, jadi kebetulan memang ya itu sama. kita harus pastikan dulu ya. Jadi yang pertama dengan pemeriksaan fisik ya kita periksa, kemudian kita perlu bantuan memang dengan foto, USG atau mamografi tergantung usianya pasien. Oh kemudian gitu, oke. Kalau pemeriksaan 40 tahun tadi baru mamografi ya yang dibutuhkan ya. 35 tahun ke atas kita bisa mintakan mamografi. Oke. Gitu. Kemudian kita gongnya itu ya dengan pemeriksaan jaringan. Ya, atau yang biasa dikenal dengan FNAB atau core biopsi, mengambil sebagian jaringan untuk diperiksakan. Gitu. Jadi kalau memang dari ketiga hasil tersebut sudah bisa disimpulkan suatu keganasan, itu nanti tergantung stadiumnya, pasien ini pada stadium berapa gitu. Ya. Kemudian kita juga mintakan pemeriksaan foto ronsen. Kita mau tahu sih ada nggak penyebaran di paru-paru. Iya. USG Karena penyebaran perut pasti. terdekat itu paru-paru ya dok ya? Ya, kebanyakan di payudara ya? ya, kemudian ke liver, ke hati ya, terus ke otak juga bisa, Otak ke tulang juga juga bisa. Gitu. Jadi tapi yang kebanyakan memang di paru-paru dan di liver. Makanya kita pasti periksakan, itu semua harus kita mintakan di awal. Karena treatment pada kanker payudara yang sudah menyebar sama yang belum ada penyebaran itu berbeda. Ya, jadi sifat pengobatannya pun personal tergantung kondisi pasiennya. Tidak Lebih bisa individual. dipukul rata ya dok Iya, ya tidak antara semua, satu pasien dengan pasien lain, katakan Betul. sama-sama kanker payudara masih harus dibedakan lagi ini stadium berapa, Stadiumnya, tipenya, usianya, tipenya. Oke. Tipenya juga nanti menentukan terapi kita selanjutnya. Betul. Oke. Gitu. Sudah ada yang ingin ditambahkan lagi dari pertanyaan udah Bu Yuni sih, tadi itu sudah dulu, cukup ya. Jadi Bu Yuni mudah-mudahan tadi sudah cukup menjawab. Tapi kalau mungkin ingin mendapatkan lebih jelas lagi, detail lagi, alangkah baiknya bisa langsung datang aja. Mungkin bisa menemui Dokter Vidi juga ya di Dokter Husada Utama untuk bisa mendapatkan penanganan yang terbaik untuk Anda. Ya. Kalau Anda sedang mengalami, mudah-mudahan bisa segera mendapatkan penanganan terbaik dan menjadi salah satu pasien yang sehat, yang sembuh tadi ya, karena tingkat kesembuhannya memang masih tetap ada. Jadi tetap harus masih semangat. ada harapan. Masih selalu ada harapan kalau kita ada harapan. kalau kita ada jalan, kalau kita ada niat, saya yakini selalu pasti ada harapan untuk tetap sehat itu ya. Oke, jadi sudah terjawab tadi ya dok ya, pertanyaan saya juga ya. Nah dok, kalau untuk yang membedakan misalnya untuk pasien yang masih stadium dini, kemudian perlakuannya, tindakannya, metodenya kan pasti berbeda ya. Kalau untuk yang sudah, mohon maaf nih, yang mungkin sudah stadium lanjut gitu, gimana itu dok? Ya, jadi kalau stadium lanjut itu atau kita bilang locally advanced ya, breast cancer itu kita modalitasnya kita kemo dulu pasiennya. Oke. Ya, gitu. Jadi kita kemo dulu, kita evaluasi respon kemonya.
Oh, justru Kalau- tahapan pertamanya malah kemo Malah ya, di Dok kemo ya? dulu. Kalau untuk stadium awal kita bisa langsung melakukan operasi. Oke. Ya, kita kadang-kadang Operasi, radiasi, kemoterapi, betul tidak, Dok? ya, radiasi pun itu nanti tergantung hasil jaringannya itu sendiri. Belum tentu ya. Oke. Semua oke. pasien diradiasi belum tentu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Ya, semua pasien di kemo juga belum tentu karena nanti itu ada subtipenya lagi sendiri. Beda lagi nanti. Gitu. Nah, dokter, Cuma operasi iya sih. Kalau operasi operasi memang iya. cuma Disarankan sekarang ya? iya disarankan operasi, cuma operasinya kan jenisnya sekarang banyak. iya. Iya, masih ada yang masih bisa dipertahankan payudaranya atau kalau memang sudah tidak memungkinkan ya memang harus dibuang semua. Gitu. Tapi artinya masih ada beberapa opsi pemirsa untuk Anda, jangan langsung putus asa karena masih selalu ada jalan gitu ya. Iya, Oke, kita masih berikan kesempatan lagi sementara ada yang sudah gabung kembali Solusi Sehat dengan Rumah Sakit Husada Utama. Halo, selamat siang. Iya, siang. Selamat siang dengan Ibu atau Mbak siapa di mana? Mbak Febri di Blitar. Oke, silakan Mbak Febri, ada pertanyaan apa yang bisa kita bantu? Oh gini, kalau misalnya nih di payudara kita ada benjolan, misalnya nih kan, itu pasti diangkat atau bisa dikasih apa gitu biar hilang kempes atau gimana? Oke. Tapi itu udah pasti benjolannya, maksudnya sudah dipastikan karena kanker payudara atau seperti apa itu Mbak Febri? Apa karena itu ya belum tahu sih, maksudnya belum periksa juga gitu. Oke. Iya. Oke. Baik, boleh ditutup teleponnya, nanti dokter Vidi iya, akan bantu makasih. jawab ya. Terima kasih. Jadi kalau kita temui ada benjolan nih dok Iya, ya iya, di iya. payudara, terus harus dioperasi kah atau ada jalan lain? Kayaknya balik lagi nih harus dipastikan dulu itu ya. Gitu ya dok ya? Iya, betul. Jadi memang harus dipastikan karena benjolan payudara itu kan macam-macam ya. Yang jinak aja tuh sendiri juga macam-macam ya. Gitu. Atau bahkan kayak kista payudara. Ada kan juga kista payudara itu kan kita juga tindakannya juga bukan yang operasi diangkat gitu, enggak, kita bisa aspirasi atau dikeluarkan cairannya gitu. Jadi memang tergantung benjolannya itu apa sih gitu loh, jadi kita harus tahu dulu. Yang perlu digaris bawahi pemirsa mungkin begini ya dok ya, kalau tidak salah nih ya, tidak semua benjolan di payudara itu harus selesai dengan operasi. Atau Betul tidak ya, semua dok ya? ganas. Tidak semua ganas. Iya. Ada beberapa benjolan di payudara, ternyata itu masih bisa diatasi dengan cara lain ya. Mungkin tadi dikeluarkan cairannya atau dengan cara yang lain ya. Iya, iya. Jangan takut kalau misalnya sudah mulai dirasa di payudaranya ada benjolan, terus langsung wah ini takut operasi, takut apa. Jangan deh, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah Berobat datang lah. aja, Iya, berobat periksakan dulu, dulu, periksa dulu. gitu ya dok Iya, ya, supaya pasti. Karena kalau main tebak-tebakan, hasilnya juga Iya. belum tentu sama juga ya. Iya. Jadi Oke. sekarang itu eranya pasien sama dokter itu harus diskusi bersama gitu. betul. Jadi memang pasien berhak menanyakan apa sih yang ingin diketahui gitu. Iya. Dan dokter juga berhak memberitahukan semua yang memang Kondisinya. pasien itu harus tahu gitu. Oke. Iya, jadi dari situ kita bisa memilih terapi yang terbaik berdasarkan ya keilmuan ya pastinya. Betul, betul. Gitu. Dan mungkin dokter, ini pertanyaan dari saya pribadi Iya, nih dok. iya, iya. Ketika untuk kanker payudara gitu ya, pasien itu yang butuh dibekalin tentang tentang kanker payudaranya itu tidak hanya sang pasien aja, keluarga juga iya, butuh banget ya dok ya. pasti. Diskusnya Keluarga. tidak hanya dengan pasien Iya. aja sebenarnya, Iya, tapi keluarga. dengan keluarga juga sangat dibutuhkan. Iya, karena Betul ya dok ya? Iya, karena penyakit nggak kanker payudara ya, keganasan ya pada umumnya itu pasti juga melibatkan keluarga pasti kalau dari Betul. sisi pasien, dari Ya. sisi medis juga kita multidisiplin ya. Buktinya kita butuh dokter patologi, kita butuh Yes. dokter radiasi Yes. ya. Betul. Untuk membantu kita Betul. untuk pasien supaya mendapat kesembuhan yang terbaik gitu. Betul. Jadi sama keluarga juga pasti terkena imbasnya ya, bisa Betul. dibilang gitu. Iya. Heeh. Semangat Support itu penting dari banget. keluarga itu Support penting. sistemnya Iya. ini penting banget. Iya, Kalau betul. mungkin pasien kanker, karena kita sedang membahas kanker payudara terutama, itu Iya. butuh sekali support system dari keluarga itu yang Iya. sangat bagus, Iya, terutama betul. untuk mentalnya. Iya. Karena untuk menghadapi beberapa
proses tahapan pengobatan itu kan juga panjang ya. Panjang Iya. dan butuh sekali kesabaran. Iya, betul. Begitu juga support system dari pihak medisnya juga. Ada beberapa dokter-dokter yang saling bekerja sama, tidak bisa sendiri di sini Iya, nih ya. betul, iya. Semuanya butuh kerjasama dengan sangat baik begitu ya. Iya. Jadi kami juga menghimbau untuk Anda pemirsa yang mungkin sekarang juga sedang mendampingi keluarga Anda yang terkena kanker, khususnya kanker payudara, dimohon selain kerjasamanya juga kesabaran ekstra untuk terus Iya. membangkitkan semangat dan kesabaran, karena itu bisa menambah selain imun juga semangat untuk hidupnya akan lebih Iya. tinggi ya dok ya. Iya, betul-betul. Kalau bahkan sudah ada penelitiannya kalau pasien yang istilahnya kayak pemikir ya, mungkin tipenya yang itu. overthinking gitu. Yang overthinking juga mungkin itu juga sebetulnya respon terapi kita juga tidak begitu Lambat bagus ya, betul. dibanding pasien yang kayak nerimo ya istilahnya Iya, orang Jawa. betul, Iya, betul. kayak Yang gitu. legowo, yang nerimo, Iya, itu lebih, didampingi keluarga-keluarga yang Iya. selalu memberikan semangat, Iya. itu kualitas hidupnya itu akan semakin membaik ya dok ya. Bahkan respon terapi pun menurut penelitian juga menjadi lebih baik Oke. gitu ya. Oke. Oke, jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya pemirsa ya, tidak hanya untuk pasien saja, kita sebagai keluarga juga, sebagai pendamping pasien juga tetap bisa berpartisipasi dengan Iya, cara harus. memberikan atau menjadikan support system yang baik pastinya. Baik, kita masih ada beberapa segmen lagi untuk Anda. Kita masih berikan kesempatan juga untuk Anda tetap menghubungi kami untuk bisa mendapatkan informasi selengkapnya seputar kanker payudara. Tetaplah bersama kami di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Pemirsa, di segmen ini kami masih memberikan kesempatan untuk Anda untuk kembali menghubungi kami yang mungkin tadi dirasa agak susah karena bertabrakan, berebutan dengan penelpon yang lain. Yuk kita tunggu ya di 031 82510 dan di 82570. Apakah Anda sudah cukup mengenali tentang kanker payudara? Atau justru mohon maaf mungkin sekarang ini Anda sedang mengalami kanker payudara? Ini waktu yang sangat baik sekali untuk Anda bisa menyimak sampai di 14.30 nanti. Monggo silakan kalau misalnya ingin bertanya-tanya langsung dengan Dr. Vidi pun kami masih berikan kesempatan untuk Anda. Yang tadi sempat di segmen sebelumnya pemirsa ya, tidak semua benjolan di payudara harus diselesaikan dengan operasi. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik untuk Anda yang selama ini ketakutan sekali karena ada benjolan, takut operasi dok, karena kan banyak ya seperti itu sudah membayangkan rasa sakitnya, pemulihannya. Yuk kita sadarin lagi, langsung aja periksakan aja dulu, jangan takut dulu, nanti malah bisa kemana-mana kalau sudah sakit, kemudian ditambah depresi, karena takut berlebihan, itu kan malah down semua gitu ya dok ya. Iya. Oke, jadi ternyata tahapan-tahapan untuk mengatasi untuk proses penyembuhan dari kanker payudara itu tidak selalu dari yang operasi, radiasi, kemudian kemoterapi. Tidak seperti itu ya dok ya? Itu kalau ganas kan. Itu kalau ganas Iya. seperti itu ya. Iya. Kalau yang untuk yang masih Yang jinak jinak, itu seperti apa dok? Kan nggak perlu kemo ya. Yang gina mungkin ya kalau memang pasiennya ada keluhan dan dirasa itu mengganggu, ya kita operasi gitu. Oke. Nah dok, kalau misalnya dok ternyata pasien dari kanker payudara ini sudah disarankan untuk operasi, sementara ternyata sang pasien ini ada penyakit yang lain misalnya, itu seperti apa dok? Apakah tetap bisa dijalankan? Penyakit yang lainnya seperti apa nih maksudnya? Penyakit degeneratif yang lain misalnya seperti gitu. hipertensi. Iya, mungkin seperti itu. Kencing manis. Diabetes mungkin, iya. Ya, sebetulnya itu bukan kontraindikasi absolut ya untuk tidak bisa dioperasi, karena untuk operasi pun kita harus menyiapkan pasien ya. Kalau memang pasien ada riwayat diabetes atau hipertensi, kita pasti konsultasikan dengan dokter penyakit dalam atau dokter jantungnya. Jadi Gitu. tidak asal main operasi aja nih, Iya. kalau kondisi pasien juga harus Persiapan. dipastikan aman ya untuk. Iya, pasti disiapkan dulu pasiennya gitu. Mungkin memang untuk yang pasien diabetes memang resiko operasi ada ya, mungkin ketambahan seperti mungkin ada gangguan penyembuhan luka nantinya, masih ada resiko seperti itu.
Makanya gula darah harus terkontrol. Betul. Supaya betul. kita jangan sampai terjadi komplikasi. Oke. Gitu. Nah, Dok, di kondisi pandemik seperti sekarang ini gitu ya, orang-orang boro-boro mau periksa kalau nggak ada apa namanya, nggak ada benjolan. Kadang kan sudah ada aja takut gitu kan untuk datang ke rumah sakit aja takut gitu. Padahal rumah sakit terutama Husada Utama juga pasti sudah memberlakukan protokol kesehatan yang sangat baik gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pasien ternyata, mohon maaf sedikit melenceng nih, COVID misalnya, itu harus operasi juga, harus ini dulu ya Dok ya, harus dibereskan dulu, harus sembuh dulu dari COVID-nya baru bisa dilakukan ini ya pasti operasinya untuk, untuk tindakan apapun kalau memang pasiennya masih terdeteksi ya, mungkin kita harus menunda memang gitu ya, karena Harus yang dikhawatirkan nanti memang proses penyembuhan itu terganggu gitu kan, terus malah memperparah pasien, malah bukan karena sakitnya, mungkin karena COVID-nya itu. Meskipun ada juga resiko bahwa kalau terlalu lama menunda juga bisa semakin membesar atau apa, itu mungkin ada penanganan khusus, entah obat dulu untuk pencegahan penyebaran, mungkin seperti itu ya Dok ya? Kalau kayak gitu memang kalau COVID yang kita monitornya memang 2 minggu ya, 14 hari ya. Memang jadi memang harus diikuti ya. Jadi kalau memang pasien sudah betul-betul sudah negatif ya, sudah sembuh ya, memang harus dilanjutkan ini sih pengobatannya gitu. Iya. Nah, mungkin ada saran nih Dok untuk pasien-pasiennya dokter atau pemirsa JTV yang sekarang ini masih ketakutan sekali untuk memeriksakan, padahal sebenarnya sudah mulai ada gejala-gejala yang ini tidak umum, ini tidak wajar gitu di area payudaranya gitu. Apa sih kenyamanan yang ditawarkan oleh Husada Utama? Iya, jadi memang untuk pasien-pasien pasti kan kita periksa dulu ya, swab ya, gitu. Jadi untuk semua pasien ya Dok ya? Terutama pasien mau operasi apalagi. Oke, iya. Jadi untuk melindungi, kita juga tahu kondisi pasien juga, kemudian foto ronsen pasti, kemudian apa lagi ya? Untuk itu juga buat keamanan tenaga medis ya, gitu. Iya betul. Jadi sama-sama supaya sama-sama aman. Pasiennya tetap bisa mendapatkan penanganan secara medis dengan baik. Tapi di sisi lain tenaga medisnya juga diharapkan tetap bisa dalam kondisi baik-baik juga. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini agak gitu susah ya. Memang ada pasien juga udah rencana operasi tapi karena takut juga ya. Iya betul. Yang tadinya bisa dioperasi, kemudian di era pandemi ini akhirnya datang memberanikan diri untuk datang, kemudian ya itu stadiumnya akhirnya naik, itu juga ada. Saya pernah dapat juga. Gitu ya. Jadi akhirnya ya kita kemo dulu. Usia berapa Dok? Itu 50 tahun ya ibunya 50 itu. tahun ya. Oke. Gitu. Nah, di masa-masa seperti sekarang ini apa ada perlakuan khusus untuk pasien yang mau operasi atau apa, misalnya harus apa yang benar-benar gimana kalau gitu Dok? selama pasiennya masih dalam perawatan COVID kita nggak akan ada tindakan. Jadi memang harus dipastikan gitu. Oke. Baiklah, kita memang resikonya besar. Iya, butuh waktu yang sangat lama sekali pemirsa kalau membahas tentang kanker payudara ini gitu ya. Salah satu penyakit yang Dr. Vidi tadi sampaikan justru sekarang menjadi nomor 1 ya di Indonesia atau di Asia nih Dok? Untuk pembunuh di pertama dunia, di dunia ya? Iya. Oh, di dunia justru Di sekarang dunia ini bahkan. menduduki peringkat pertama pemirsa untuk tingkat kematiannya. Kita nggak mau menakut-nakuti. Insidennya. Oh, oke. Kita tidak hanya menakut-nakuti, tapi kita juga menyampaikan bahwasanya kemungkinan untuk harapan untuk sembuhnya pun di angka 99% juga ada loh, gitu ya. Kalau Anda mau lebih dini gitu sadarnya ya, stadium awal. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, Solusi Sehat. Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan Ibu. Dokter, Siapa di mana? Saya dengan Diana di Surabaya. Oke, Ya. Mau bertanya dokter, kalau cara memeriksa payudara sendiri untuk mendeteksi dini kanker itu gimana ya caranya yang paling benar? Oke. Sudah cukup Ibu Diana? Tanda-tandanya apa kalau misal itu ada kelainan, supaya kita itu bisa tahu lebih dini kalau ada kelainan.
Ya. Oke, kita bisa mengenali kelainan itu seperti apa gitu ya. Terima kasih Bu Diana sudah menghubungi kami. Ini harus ada prakteknya atau gimana nih Dok? Nggak susah ya. Agak susah Iya. nih ya. Pokoknya Gimana bisa- cara mendeteksi dini gitu ya? Iya, jadi Pemeriksaan paling diri, tidak ya. sebulan sekali ya, misalnya habis mandi atau apa, bercermin bisa dilihat ya, dilihat payudaranya. Mungkin mungkin tinggi, putingnya mungkin dilihat simetris atau tidak. Kemudian Itu bisa dari putingnya ya? Putingnya Iya, simetris atau simetris tidak? Kemudian tinggi gimana nih tingginya Dok? itu maksudnya kan harusnya kan sama ya, sejajar. Oh, Mungkin ada yang gitu. satu lebih naik gitu ya. Itu bisa ya, bisa diperhatikan Iya. ya Ibu Diana ya, dan juga Gitu. pemirsa dari Ya, dari puting, putingnya aja itu ha-ha. juga sudah bisa dicurigai. kenali. Kita kenali. Kemudian kita bisa puting yang sudah waspadai. puting yang tertarik ke dalam ya, kayak istilahnya retraksi. Jadi kayak tertarik ke dalam. Itu juga mungkin tadinya biasa putingnya menonjol, kemudian Iya, harus akhirnya ada seperti tarikan. terkesan masuk Iya, ke dalam keterusan gitu masuk, ya. iya. Oke. Itu bisa kita curigai juga. Oke. Kemudian kulit bisa dilihat ya, kulit mungkin kalau masih stadium awal kulitnya masih biasa aja. Ini kulit yang mana nih Dok? Kulit payudara. Khususnya kulit bukan di nipple khusus ya. payudara ya? Iya. Kulitnya mungkin bisa atau ada seperti kulit jeruk. Oke. Jadi kayak bintik-bintik gitu atau kemerahan atau keras Itu di atau area mengkilat putingnya aja atau di ini, area Dok? payudaranya bisa sampai Oh, ke bisa. putingnya juga. Kemudian ini masih dilihat ya. Kemudian dari maaf itu area sekitar puting itu namanya areola yang kehitaman. Itu kadang-kadang juga kayak kok gatel atau kayak di kulit aja. Di kulit aja. Gitu. Mungkin sudah ke dokter kulit nggak sembuh-sembuh. Ya itu juga kalau memang tidak sembuh-sembuh segera berobat. Jangan-jangan itu ada istilahnya Paget's disease. Jadi itu sebenarnya kanker payudara tapi memang mengenai area areola itu. Oke. Gitu, ya. Itu bisa Kemudian, juga sebagai tanda ya. Itu dari inspeksi istilahnya kita melihat ya. Kemudian untuk meraba bisa sambil baring dengan tangan Diraba misalnya sendiri tuh ya, Dok, ya? Iya, diraba sendiri. Bisa sambil baring itu diraba. Jadi boleh sirkuler Bisa bergerak gerakannya. nggak sih Dok itu? Ya. Misalnya ditemukan benjolan misalnya, ketika kita raba gitu, apakah dia itu bisa bergerak benjolannya atau hanya tetap di situ saja Dok? Sebetulnya mungkin masih bisa bergerak, macam-macam ya, bisa ketemunya masih bisa bergerak atau yang kesannya tuh kayak dipegang sini lari gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian diraba keras itu sudah sebenarnya sudah kita bisa mencurigai apakah ini tumor ganas gitu. Iya. Ya, jadi kemudian di ketiak juga diperiksa, di ketiak kanan dan kiri. Kemudian di atas tulang leher ini, di atas tulang selangka, di atas sama di bawah diraba. Ada nggak benjolan? Gitu, ya. Saya pernah mendengar Dok, kalau perempuan-perempuan yang belum menikah atau karena belum menikah kan otomatis belum punya anak dan belum menyusui anak gitu. Iya. Itu juga mempunyai kadar resiko tinggi untuk terkena kanker payudara. Iya. Betul tidak sih Dok? Iya, jadi kalau belum menikah, kemudian mungkin udah menikah, mungkin belum punya anak, kemudian menyusui, tidak menyusui. Iya. Ya, itu juga itu tadi saya bilang itu termasuk faktor resiko yang 20% itu ke semuanya itu, makanan, gaya hidup, usia pertama kali haid anaknya atau menopause-nya terlambat. Itu juga faktor resiko. Bisa ya. Gitu. Jadi ternyata memang faktor pemicunya atau resiko untuk terjadinya kanker payudara ini cukup banyak, Cukup pemirsa, banyak, ya. iya. Cukup banyak. Jadi kalau sudah disebutkan ada beberapa makanan, ada beberapa kebiasaan buruk yang bisa kita hindari, apalagi didukung dengan mungkin ada faktor riwayat keluarga yang terkena. Ya, kita sudah semestinya lebih berhati-hati lagi, sudah semestinya kita lebih aware lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun yang namanya pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Tapi jangan pernah putus asa pemirsa, untuk Anda yang mungkin sedang mengalami kanker payudara terutama untuk saat ini, jangan pernah putus asa. Insya Allah selalu ada harapan untuk Anda ya. Selama Anda tetap semangat, keluarga juga selalu support untuk Anda.
pengobatan juga tetap berjalan dengan baik gitu ya. Butuh kerjasama yang sangat baik memang ya. Nah itu dia harapan hidup ataupun harapan untuk sembuh pasti juga akan lebih besar. Kita masih punya satu segmen lagi ya. Jadi nanti kita akan kembali mengingatkan Anda, kita akan juga memberikan informasi seputar kanker payudara untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Kita masuk di segmen terakhir di Solusi Sehat kali ini, pemirsa, masih dengan Rumah Sakit Husada Utama dan masih ada Dr. Vidi di sini yang siap juga memberikan solusi terbaiknya untuk Anda. Kalau misalnya mungkin hari ini Anda masih belum berkesempatan untuk bisa telepon atau berbincang secara langsung, kalau misalnya mau periksa atau dapat penanganan secara langsung, bisa ditemuin di Rumah Sakit Husada Utama juga pastinya Dok ya. Oke, Dok. Nah, kalau untuk melihat perkembangan dari kanker payudara yang semakin kesini semakin banyak sekali penderitanya gitu, boleh diulang lagi kah Dok? Mungkin tadi ada pemirsa yang sedikit tertinggal gitu, supaya melakukan pencegahan dini begitu. Apa saja yang bisa dilakukan Dok? Iya itu, jadi dengan simpel ya, seperti tadi sadari itu sudah menolong sekali sebetulnya, dengan memeriksakan payudara sendiri setiap bulannya. Itu kan 5 menit yang sangat berharga. Jadi bahkan saya juga dapat pasien yang beliau sendiri merasakan kalau mungkin dia nggak rutin periksa, mungkin itu terlewat ya gitu. Ada ya Dok ya? Ada, jadi beliau sendiri merasa kok ini waktu periksa nggak sengaja gitu. Ada benjolan yang biasanya dia nggak rasakan gitu. Dan kalau sudah seperti itu kan biasanya masih stadiumnya masih dini ya. Dan jangan salah pemirsa, ketika kita menemukan benjolan di payudara kita kalau masih dini itu tidak harus disertai rasa sakit loh, bener ya Dok ya? Malah sering tidak sakit, tidak nyeri. Itu yang biasanya tuh malah bikin kita itu akhirnya nggak berobat atau malah merasa nggak nyeri, aman saja gitu. Jadi terlena gitu ya Dok ya, karena tidak ada muncul rasa sakit atau seperti apa gitu. Kebanyakan tumor ganas itu malah tidak nyeri. Gitu. Gitu ya Dok ya? Oke. Kemudian pasien kan juga kadang takut, udah bayangin operasi udah serem ya. Iya betul. Apalagi kalau perempuan kan payudara itu kayaknya udah identitas banget ya, kayak berharga sekali. Betul jadi, Dok, betul. Maksud saya ini kan sudah 2021 ya. Udah bukan masanya lagi perempuan itu takut kehilangan payudaranya. Gitu. Jadi kalau memang itu bisa memperpanjang angka harapan hidup, kualitas hidup, kenapa tidak? Gitu. Yang penting kan sehat gitu ya. Betul. Daripada kita mempertahankan sesuatu, tapi ujung-ujungnya itu akan bisa menyakiti diri kita sendiri, menyebar kemana-mana, akhirnya juga kita sendiri yang rugi gitu ya. Oke, jadi kalau ada benjolan yang dirasa memang mencurigakan di area payudara, pemirsa, mulai sekarang jangan pernah takut ya. Periksakan aja dulu, sadari dulu nih kalau memang kita penting banget untuk memeriksakan. Kalau memang kita merasa payudara kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ya harus dijaga dong gitu kan. Salah satunya perawatannya adalah diperiksakan gitu secara rutin supaya kalau terjadi sesuatu kita pun tidak kaget karena kita memang sudah aware dengan diri kita gitu ya Dok ya. Baiklah, nah sekarang untuk Rumah Sakit Husada Utama sendiri penanganannya seperti apa Dok untuk pelayanan atau penanganannya untuk kanker payudara? Adakah yang ingin disampaikan dokter nih, mungkin sekarang ada kabar baik apa dari rumah sakit gitu? Iya, jadi kalau untuk pelayanan tumor payudara sendiri kan kita juga bisa ya operasi, pasti di Husada Utama juga sudah rutin ya kita kerjakan operasi baik eksisi ataupun mastektomi yang payudaranya dibuang semua. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang sudah stadium lanjut ya, kita sudah bisa melakukan kemoterapi. Sudah bisa dilakukan kemoterapi sekarang di Rumah Sakit Husada Utama ya. Kabar baik loh ini pemirsa. Iya gitu. Dan sudah ditanggung sama BPJS juga. Nah,
menyenangkan. Iya, Kalau dulu gitu. mungkin operasi takut ngebayangin sakitnya, ngebayangin juga ruangan administrasi. Kalau dulu mungkin ruangan jenazah yang menakutkan, sekarang ruangan administrasi katanya karena harus membayar banyak. Tidak lagi ya, ada yang Iya, membantu gitu ya. sudah disupport Ada BPJS. Oke, ya, gitu ya. Jadi sekarang jangan takut lagi kalau memang ingin melakukan pencegahan secara dini atau Anda ingin juga segera mendapatkan perawatan terbaik dan juga penanganan kanker payudara terbaik untuk Anda, bisa langsung datang aja di Rumah Sakit Husada Utama gitu ya. Baiklah pemirsa, nah ini dokter mungkin juga pengen kasih saran-saran juga nih, pengen kasih semangat juga untuk pasien-pasien kanker payudara. Selain keluarga, dari tenaga medis juga seperti Dokter Vidi ini juga penting banget loh ini semangatnya, supportnya. Iya, kita harus fight semuanya ya. Jadi memang early detection kan save life katanya. Yes. Ya, jadi itu betul. Kemudian untuk yang mungkin buat penderita ya, Mungkin ada cancer. kisah yang menginspirasi dari dokter selama menangani pasien, akhirnya bikin semangat juga untuk pasiennya sekarang atau pemirsa yang sedang Ya, mengalami. karena lihat pasiennya semangat, dokter jadi semangat. Oke. Iya. Jadi ya itu juga kita harus mensupport pasien ya, nggak boleh mendengarkan keluhan pasien. Jadi itu kembali diskusi. Jadi pasien juga berhak sekali menanyakan penyakitnya, apa yang dia mau tahu apa gitu ya. Kemudian kemungkinannya setiap tindakan pasti ada resiko ya. Betul. Tapi kan ada angka harapan hidup juga dari situ ya. Ada kemungkinan yang bisa bisa dicapai. Betul, iya. Gitu. Segala keputusan pasti akan ada konsekuensi yang akan kita terima. Tapi jangan pernah putus asa pemirsa, karena harapan hidup itu selalu ada untuk Anda yang masih tetap bersemangat gitu ya. Baik dokter, terima kasih sekali untuk sharingnya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di luar sana semakin sadar bahwa dirinya sangat berharga, bahwa payudaranya juga sangat berharga untuk tetap dijaga dan dilindungi supaya tetap sehat. Kalaupun sekarang ini sudah terlanjur sakit juga jangan pernah berputus asa, karena insya Allah selalu tetap ada jalan gitu ya. Kita semangat terus untuk yang masih sakit, lebih semangat lagi supaya bisa tetap sembuh gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya dokter ya. Oke, saya Ivana Rof yang bertugas untuk hari ini pemirsa. Mohon maaf kalau mungkin ada salah. Untuk Anda yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa cepat segera sembuh. Untuk Anda yang sedang sehat, mudah-mudahan selalu bisa mempertahankan kesehatannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.